Marcelina N. Casasanti dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2 akan mempresentasikan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS di tempat kerja yang mengangkat 10 prinsip kaidah ILO. Prinsip 5, dialog sosial, kerjasama dan kepercayaan di antara pengusaha, buruh atau pekerja serta pemerintah, termasuk keterlibatan aktif para buruh atau pekerja yang terkena atau terpengaruh HIV atau AIDS, menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan dan program HIV atau AIDS. Pembahasan HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. AIDS yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah salah satu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV. Sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan atau oportunistik dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya. Pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan menanggulangi dampak negatif HIV atau AIDS. Tes HIV adalah satu tes darah yang dipakai untuk memastikan apakah seseorang telah terinfeksi virus HIV atau tidak. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Komisi Penanggulangan AIDS Kota telah bekerja di tengah-tengah masyarakat dengan dukungan dana stimulan dari lembaga donor melalui KPA Nasional serta dukungan dana bantuan sosial dari APBD. Berdasarkan hasil laporan kegiatan penanggulangan HIV atau AIDS yang dilaksanakan oleh KPAK, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu penjangkauan dan pendampingan pada kelompok berperilaku risiko tinggi, pendampingan dan dukungan pada ODA, pemetaan titik hotspot kelompok populasi kunci, pertemuan dan koordinasi, pelatihan HIV atau AIDS dan support group, penguatan kelembagaan LSM peduli AIDS, workshop dan sosialisasi kegiatan dialog, interaksi dan support iklan himbauan layanan masyarakat, upaya penanggulangan HIV atau AIDS, dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan penanggulangan HIV atau AIDS yang dilakukan Dinas Kesehatan. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS adalah kegiatan peningkatan upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan sistem pelayanan. Kegiatan peningkatan upaya pencegahan HIV atau AIDS dilaksanakan melalui A. Pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, B. Penyediaan dan pendistribusian materi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, C. Screening darah donor oleh PMI. Kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan dengan pihak rumah sakit, Komisi Penanggulangan AIDS Kota, LSM Peduli AIDS, Lapas, Jaringan Orang dengan HIV/AIDS atau ODA, SKPD terkait Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP, dan lain-lain. Dan kelompok risiko tinggi. Dalam kegiatan ini, menurut informan diharapkan instansi yang terkait bisa terlibat bersama-sama untuk mencegah dan penanggulangan HIV/AIDS. Penyediaan dan pendistribusian materi KIE dilakukan melalui penyediaan dan pendistribusian bahan media komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE bagi masyarakat dan kelompok berperilaku risiko tinggi berupaya leaflet, stiker, spanduk, dan sebagainya. Bahan media KIE tersebut kemudian didistribusikan ke puskesmas-puskesmas. Selanjutnya juga dilakukan screening darah donor oleh Palang Merah Indonesia atau PMI, yang mana setiap individu yang mempunyai keinginan untuk menyumbangkan darahnya atau donor darah, maka pihak PMI akan melakukan screening darah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika ada
para penyumbang darah yang mempunyai penyakit menular seperti hepatitis dan HIV atau AIDS bisa terdeteksi, sehingga tidak menyebar kepada orang lain. Menurut informasi dari Dinas Kesehatan bahwa kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dan ini dilaksanakan melalui satu pelatihan peer education atau penyuluh sebaya kelompok risiko tinggi, 2 sosialisasi HIV atau AIDS dan infeksi menular seksual di lingkungan sekolah, 3 pembinaan kepada kelompok pembina lapas sosialisasi HIV atau AIDS dan infeksi menular seksual di lingkungan sekolah, 4 sosialisasi HIV atau AIDS dan infeksi menular seksual di lingkungan sekolah, 5 sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok beresiko tertular HIV yaitu pangkas dan salur. Pelatihan penyuluhan sebaya kelompok resiko tinggi dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan kepada kelompok binaan lapas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota bekerja sama dengan lapas, RSAM dan Puskesmas. Kegiatan ini diawali dengan melakukan penyuluhan kepada para narapidana atau napi, dan selanjutnya dilakukan penjaringan atau pemeriksaan HIV atau AIDS. Sosialisasi HIV atau AIDS dan IMS di lingkungan sekolah dilaksanakan oleh Puskesmas berdasarkan daerah wilayah kerjanya masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa atau pelajar yang tentang penyakit HIV atau AIDS dan IMS, penularan HIV atau AIDS dan faktor yang beresiko tertular, serta upaya pencegahan. Dengan sosialisasi ini diharapkan kesadaran dan kepedulian terhadap HIV meningkat, dan khususnya bagi yang pernah mempunyai pengalaman dengan pernah melakukan perilaku berisiko bersedia untuk dilakukan pemeriksaan HIV. Sosialisasi penyuluhan juga dilakukan kepada tokoh masyarakat seperti ibu rumah tangga, PKK, LPM, kelurahan, dan kecamatan telah dilakukan oleh KPA Kota. Tujuan sosialisasi ini adalah supaya tokoh masyarakat tersebut memahami tentang penyakit HIV atau AIDS dan penularannya. Dengan selanjutnya diharapkan mereka bisa peduli dalam menanggapi permasalahan HIV atau AIDS. Kegiatan berikutnya yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah dengan melakukan peningkatan sistem pelayanan, yaitu dengan meningkatkan SDM petugas melalui pelatihan atau konselor laboratorium, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan atau ruang konseling laboratorium, penyediaan rapid test HIV atau layanan LKP di Puskesmas. Beberapa permasalahan atau hambatan dalam penanggulangan HIV atau AIDS. Beberapa permasalahan hambatan dalam penanggulangan HIV atau AIDS di kota dapat dilihat dari hambatan sosial budaya dan permasalahan dalam implementasi program yang sudah dilaksanakan. 1. Hambatan sosial budaya. Masih rendahnya pengetahuan atau informasi dan kesadaran masyarakat tentang penyakit HIV atau AIDS. Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit HIV atau AIDS tersebut menurut pihak Puskesmas terkait dengan masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama yang pernah melakukan perilaku penyimpang untuk melakukan pemeriksaan HIV atau AIDS di pelayanan kesehatan. Hal ini menurut informal terkait dengan keterbatasan jangkauan pelaksanaan sosial dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi, tetapi dari mereka yang datang untuk melakukan konseling, tampaknya mereka cenderung relatif tertutup dan untuk pemeriksaan tes HIV. Bahkan sebagian masyarakat yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang HIV atau AIDS masih ada sikap kurang peduli dan belum siap untuk melakukan pemeriksaan HIV atau AIDS.
Kedua, masih adanya stigma sosial dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi merupakan salah satu hambatan dalam penanggulangan HIV atau AIDS, dan biasanya timbul akibat adanya persepsi masyarakat yang keliru tentang HIV atau AIDS, dan masyarakat belum mendapatkan pemahaman tentang HIV atau AIDS secara komprehensif. 3. Masih kurangnya kesadaran atau kesiapan untuk pemeriksaan HIV dan kepatuhan pasien untuk minum obat. 4. Berkurangnya peran dan fungsi dari keluarga dan berkurangnya kontrol sosial.